Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alamsyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang enterprise arsitektur. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi enterprise arsitektur, kemudian fungsi enterprise arsitektur, serta tujuan enterprise arsitektur. Sebelum membahas ke enterprise arsitektur, di sini saya akan menjelaskan dahulu tentang apa itu enterprise. Enterprise adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut para ahli, seperti menurut The Open Group, enterprise diartikan sebagai kumpulan organisasi apapun yang memiliki tujuan-tujuan. Enterprise dapat merupakan sebuah badan pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, sebuah divisi perusahaan, departemen tunggal, atau sebuah rantai organisasi yang berjauhan secara geografis tetapi saling terkait oleh kepemilikan. Sedangkan menurut Surendro, enterprise bukan hanya perusahaan company yang berorientasi kepada profit saja, tapi juga bisa berupa organisasi non-profit atau nirlaba seperti pemerintahan, institusi pendidikan, atau organisasi amal. Kemudian, kalau arsitektur menurut Surendro merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian suatu komponen dengan berbagai sudut pandang. Kemudian menurut Harrison, arsitektur sebagai organisasi fundamental dari suatu sistem lain dan lingkungan, dan prinsip-prinsip yang mengatur desain dan evolusinya. Jadi, enterprise arsitektur itu adalah perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan, yang kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Surendro, enterprise arsitektur merupakan kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise, struktur organisasi, sistem informasi, dan sistem infrastrukturnya. Sedangkan menurut Gronlund dalam Kosasi, enterprise arsitektur adalah praktek manajemen untuk memaksimalkan kontribusi dari sumber daya organisasi, investasi, teknologi informasi, dan aktivitas pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kinerjanya. Kemudian adapun fungsi enterprise arsitektur adalah untuk menjabarkan hubungan atau kaitan antara tujuan organisasi dengan sistem informasi dan komunikasi, mendukung pengambilan keputusan investasi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas operasi organisasi, sekaligus upaya mengurangi redundansi antara sistem informasi dan komunikasi, menggunakan kembali informasi dan komponen software, pemilihan solusi dan teknologi baru secara efektif. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan integrasi data antar bagian dalam organisasi, seperti pengembangan standar-standar dalam sistem informasi dan komunikasi, mengurangi jumlah antarmuka antar aplikasi. Kemudian untuk tujuan enterprise arsitektur adalah untuk menyediakan framework atau kerangka kerja, alat, dan perspektif untuk membawa startup atau bisnis dari kondisi saat ini ke status targetnya. Kemudian merupakan enabler yang menyediakan model bisnis yang baru dengan memperhatikan pengaruh teknologi informasi terhadap bisnis. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dan berkesinambungan terhadap perubahan organisasi dan pertumbuhan dalam pasar, bisnis, dan teknologi yang dinamis, yang berkelanjutan dengan prinsip dan struktur arsitektur yang terus berlaku. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Archimedes. Di sini saya akan membuat sebuah BMC menggunakan aplikasi Archimedes. Dalam membuat BMC, pertama kita akan masukkan dulu sebuah grup ke dalam kanvasnya. Ini masukkan ke sini. Kemudian grup ini kita rename menjadi CS atau Customer Service. Customer Service itu adalah segmentasi konsumen yang berpotensi memiliki produk atau layanan produk tersebut. Di CS kita akan masukkan bisnis aktor. Kemudian kita akan masukkan juga bisnis role. Itu
ini. Setelah membuat grup CS, selanjutnya kita akan membuat grup baru lagi, yaitu grup PP atau value proposition. Dalam grup PP ini akan terdapat bisnis aktor. Nah, bisnis aktor ini kita rename menjadi enterprise. Kemudian kita akan masukkan juga bisnis service. Service itu kemudian masukkan juga produk. Produk di sini. Setelah membuat produk, kita masukkan juga value di grup PP. Membuat grup PP, kita akan membuat grup baru lagi yang bernama CH atau channel. Nah, channel itu adalah media interaksi antara bisnis dan konsumen, di mana di dalamnya akan terdapat bisnis collaboration. Serta bakal ada juga bisnis aktor. Bisnis aktor ini kita akan rename menjadi distribution. Setelah membuat grup CH, selanjutnya kita akan membuat grup CR. CR ini adalah customer relationship, yaitu syarat untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan pelanggan. Di grup CR ini akan ada business collaboration. Kemudian bakal ada juga business interaction. Setelah membuat customer relationship, kemudian kita akan membuat grup baru lagi, yaitu grup key partner atau KP. Membuat grup KP di sini. Di dalam grup KP ini akan ada bisnis aktor. Kemudian ada juga bisnis collaboration. Setelah bisnis collaboration, kita masukkan juga bisnis role ke grup KP. Itu setelah bisnis role, kemudian kita akan masukkan juga bisnis interaction ke dalam grup KP. Interaction itu setelah membuat grup KP, selanjutnya kita membuat grup yang keenam, yaitu grup KA atau key activity. Di dalam key activity ini kan ada business function. Ini menjadi K dulu. Dan kita akan masukkan business function ke dalamnya. Business function itu yaitu menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Semua kegiatan tersebut harus menghasilkan value proposition perusahaannya.
Membuat key activity selanjutnya, kita akan membuat key research. Key research itu kita rename menjadi KR atau key research. Nah, di dalam key research ini bakal ada yang namanya physical resource. Physical resource itu kita masukkan business object. Kemudian business object ini kita rename menjadi physical resource. Kemudian kita masukkan lagi business object ke dalam grup KR. Terus kita rename lagi menjadi financial resource. Nah, selanjutnya kita akan kembali masukkan business object ke dalam grup KR. Yang selanjutnya ini kita akan rename menjadi human resource. Dan terakhir kita masukkan sekali lagi business object ke dalam grup KR. Nah, ini kita rename lagi menjadi intellectual resource. Setelah membuat KR, selanjutnya kita akan membuat grup CS atau kontraktor. Membuat grup CS atau kontraktor. Di dalam grup CS ini kita akan memasukkan note saja. Di note ini kita masukkan sebuah note yaitu CS atau kontraktor menggunakan sebuah aliran dari cost ke perusahaan atau rekan bisa juga disebut P. Setelah membuat grup CS, selanjutnya kita akan membuat grup baru lagi, yaitu grup RS atau revenue stream. Sama kayak CS, kita hanya memasukkan note ke dalamnya. Sini kita akan ganti jadi RS atau bisa disebut juga revenue stream. Nah, di grup RS ini kita masukkan note lagi, sama seperti grup RS tadi. Kita hanya masukkan sebuah note ke dalamnya. Note ini akan diisi dengan RS, dimodelkan menjadi aliran revenue dari CS atau dari sebuah perusahaan. Kemudian kita rapikan dulu sebentar.
dan BMC pun sudah selesai dibuat. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.